Kalau cerita dari gue ini, cerita itu dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Oke. Kejadiannya tuh sekitar tahun 90-an. Jadi ceritanya ada sepasang orang tua yang nganter anaknya ke ustadz. Gara-gara anaknya ini disantet. Kita sebut aja nama anaknya ini Bilkis ya. Oke. Jadi anaknya nih si Bilkis ini, waktu dia dibawa ke ustadz itu tuh dia udah setengah gila. Kayak dia tuh diem tapi tiba-tiba suka teriak. Oke. Nah akhirnya di pertemuan dengan ustadz itu, si ustadz ini coba menerawang. Dan abis menerawang itu, singkat cerita, ustadznya ini nanya ke orang tuanya Bilkis, "Pak, Bu, kenal laki-laki yang namanya Dahlan gak?" Nah orang tuanya Bilkis nih jawabnya nggak kenal. Oke. Nah kenapa si ustadznya nanya kayak gitu? Karena menurut penerawangannya si ustadz ini, kalau si Bilkis nih disantet sama orang yang suka sama Bilkis, tapi cintanya ditolak. Si Dahlan Si itu. Dahlan ini. Dan juga si Dahlan nih sakit hati gara-gara Bilkis nih nolaknya nggak baik-baik. Oke. Ternyata tuh si Bilkis ngomong kalau kayak, "Kamu nggak pantas buat saya." Aduh. Si Bilkis ngomong kayak gitu, kasar banget kan. Iya. Akhirnya Dahlan sakit hati. Nah usut punya usut, si ustadz ini tuh bilang kalau si Bilkis ini jadi setengah gila itu gara-gara si Dahlan ini nyamperin seorang dukun yang di daerah itu tuh cukup kuat gitu Oke. ilmunya. Jadi si Dahlan ini bilang kalau dia mau nyantet orang. Dia ngomong ke si dukun ini. Dan si dukun yang disamperin Dahlan ini ngasih dua pilihan ke Dahlan. Kamu mau bikin dia suka balik sama kamu, atau dia mau saya buat menderita? Oke. Nah Dahlan bilang dong, "Saya gak mau lagi sama dia. Saya gak suka sama orang sombong." Akhirnya si Bilkis ini dibuat menderita kan. Akhirnya si dukun ini pakai sebuah ilmu hitam yang namanya Gasiang Tangkurak. Gasiang apa? Gasiang Tangkurak. Oke. Ya sebenarnya bahasa Indonesianya kayak gasing tengkorak gitu loh. Nah jadi gasing tengkorak ini diambil dari tengkorak manusia yang udah mati, tapi matinya harus gara-gara dibunuh. Karena? Nah karena ketika orang yang mati dibunuh, itu tuh mereka punya dendam. Nah dendam ini yang dipakai buat nyantet. Oke. Nah dari kepala tengkorak ini diambil tulang jidatnya, terus dikikis, terus tengahnya dibolongin 2 bolongan buat masukin tali gitu. Jadi ini tuh kayak gasing tarik gitu loh, bukan gasing yang dilempar terus dia muter di lantai. Itu kalau lu googling pasti ketemu. Nah terus buat nambahin ritual si gasing tengkorak ini, si orang yang mau nyantet itu harus nyiapin pinang sirih, kemenyan, dan emas yang jumlahnya tuh sesuai sama tanggal lahir orang yang mau disantet. Misalnya si orang yang mau disantet lahirnya tanggal 24, ya lu berarti siapin 24 gram emas gitu. Nah barang-barang yang barusan gue sebutin tuh bakal jadi kayak sesajen gitu loh. Nah dimulai ritualnya tuh dari kayak udah jadi nih misalnya gasingnya tuh dimainin dengan cara kedua tangan lo tuh narik talinya, terus gasing di tengahnya tuh bakal muter. Oke. Jadi sepanjang narik si gasing itu, si talinya, si dukunnya nih ngucapin mantra kayak gini. "Gasiang batali jo kain kafan, di petang kami malam jumu'e, gasiang tangkurak den mainkan, putui la gasing, putui makrifat." Artinya? Artinya sebenarnya kayak ya gasing bertali pakai kain kafan. Terus di malam Jumat gasing yang tengkorak kita mainkan, saya mainkan. Ya gasingnya putus juga hubungan manusia dengan Tuhan. Astaga Tuhan. Jadi kayak si dukun ini mencoba buat mutusin hubungan si orang yang disantet sama Tuhan. Jadi Berarti bisa dimasukin ilmu. Bilkis dong di Si sini kasusnya. Bilkis. Nah jadi si gasing ini harus dimainin sampai putus. Oh, Harus. Begitu udah putus, itu pasti bakal kena tuh santetnya. Iya. Oke. Nah di malam itu, pas setelah udah dibacain, si Bilkis nih di rumahnya langsung teriak-teriak. Dia langsung nginget mukanya Dahlan. Dia manggil-manggil namanya Dahlan. Dan saking gilanya, si Bilkis ini sampai garuk-garuk tembok, sampai kukunya lepas. Tuhan. Pokoknya dia udah gila banget lah di situ. Nah setelah nyeritain ceritanya yang terjadi sama Bilkis, si ustadz yang disamperin sama orang tuanya Bilkis nih ngomong, "Ya udah, bapak sama ibu pulang aja, jangan lupa sholat. Saya coba bantu dari sini. Sholat, berdoa, jangan lupa bacain Bilkis surat Yasin di kamarnya setelah sholat Isya."
Oke. Udah tuh malamnya ya orang tuanya bacain Bilqis surat Yasin kan. Nah pas bacain, ini entah lo percaya atau enggak, Oke. lo pernah lihat gak sih di film-film tuh yang kayak tiba-tiba kesurupannya tuh ngerayap ke tembok. Iya. Nah si Bilqis tuh kayak gitu. Anjir. Bilqis ngerayap ke tembok sampai atas sambil teriak-teriak kayak anjing kau. Dia nganjing-nganjingin orang tuanya. Anjir. Sampai tiba-tiba dia jatuh dan dia pingsan. Oke. Nah besokannya si Bilqis nih dibawa lagi ke Ustadz sama orang tuanya. Cuman Ustadz nih bilang ya dia udah gak bisa nolongin, karena emang dukunnya Dahlan nih kuat banget yang tadi gue bilang. Saking kuatnya si dukun itu, Ustadz ini udah bener-bener gak bisa bantuin. Setelah itu Bilqis coba dibawa ke orang pinter manapun dan gak bisa-bisa. Sampai akhirnya duit orang tuanya Bilqis nih udah habis. Oke. Dan setelah itu ya si Bilqis jadi dipasung di kamarnya biar biar si Bilqis ini nggak ngerayap-ngerayap ke tembok, nggak nyakitin diri gitu loh. Karena orang tuanya udah bingung banget, duit udah habis, orang-orang pintar manapun juga nggak bisa bantuin gitu kan. Dan dari cerita yang gue dapet, sampai akhirnya si Dahlan ini ternyata belum puas ngelihat Bilqis menderita, dan Dahlan nih mau si Bilqis nih mati. Astaga Tuhan. Akhirnya si dukun ini pakai ilmu lagi yang namanya tanggam. Oke. Jadi tanggam nih, lu kayak pakai paku berkarat. Pakunya itu lu tancepin ke pohon, ke sebuah pohon. Oke. Lu paku-pakuin, seakan-akan kayak pohon ini nih orang yang mau lu santet gitu loh. Efeknya gimana? Efeknya nih bikin si Bilqis dari leher sampai ke bawah, sampai ke ujung kaki itu bernanah semua. Aduh Tuhan. Dan bener aja, malam-malamnya di hari yang sama, bokapnya Bilqis nih denger si Bilqis teriak. Dan pas disamperin ke kamarnya, ternyata tuh kecium banget bau busuk. Dan begitu dilihat lebih deket, seluruh nanah di badannya itu pecah. Ih. Dan saat itu juga Bilqis tewas. Hah? Demi apa? Beneran, sumpah. Anjir. Dahlan gila. Gua ngerti sih maksudnya sakit hati karena dikatain gitu, tapi yang dilakuin Dahlan tuh udah nggak. Bener, gila banget Itu sih. nggak. Itu dia bukan manusia anjir. Parah banget. Jahat banget anjir. Jadi tahu kan lu pada di Sumatera Barat tuh emang ilmunya kenceng banget.